Babak baru kematian Lula Lafah perlahan terbuka ke permukaan. Di tengah duka yang masih membekas, publik kembali dikejutkan oleh rangkaian fakta yang membuat kepergian selebgram muda ini terasa semakin misterius. Kematian yang terjadi secara mendadak, penolakan visum lanjutan oleh keluarga, rahasia kesehatan yang dibongkar netizen, hingga langkah polisi yang tetap bergerak diam-diam, semuanya menyatu dalam satu cerita yang tak lagi bisa dipandang sederhana. Pada Jumat, 23 Januari 2026, jagat maya Indonesia mendadak diselimuti suasana kelabu. Kabar meninggalnya Lula Lafah menyebar cepat, menghantam perasaan jutaan pengikutnya. Sosok yang dikenal ceria, penuh tawa, dan selalu terlihat bahagia di media sosial itu kini telah pergi untuk selamanya. Tidak sedikit yang merasa kehilangan, seolah kehilangan seseorang yang hadir setiap hari di layar ponsel mereka. Yang membuat publik sulit menerima kenyataan ini adalah satu hal. Hingga hari-hari terakhirnya, Lula masih terlihat aktif di Instagram. Story-story yang ia unggah memperlihatkan dirinya tertawa, bercanda, menikmati waktu bersama teman-teman, bahkan menghabiskan momen bersama kekasihnya, Reza Arab. Tidak ada raut wajah sakit. Tidak ada unggahan yang mengisyaratkan bahwa hidupnya berada di ujung tanduk. Semuanya tampak normal, bahkan bahagia. Namun di balik senyum dan tawa itu, ternyata ada perjuangan panjang yang selama ini tidak banyak diketahui publik. Di tengah duka yang meluas, netizen mulai menelusuri ulang jejak digital Lula. Dari sana, terkuak rahasia yang selama ini terkubur. Dalam interaksi lama di media sosial, Lula pernah secara jujur menjawab pertanyaan penggemarnya tentang kondisi kesehatan. Ia mengaku menderita berbagai penyakit sekaligus. ISK, usus bengkak dan radang, batu ginjal, serta GERD. Pengakuan itu dulu mungkin dianggap keluhan biasa. Kini, setelah ia tiada, pengakuan tersebut terasa sangat berarti. Tak hanya itu, netizen juga menemukan unggahan lama Lula pada 24 November 2021. Dalam tulisannya, Lula mengungkapkan kegelisahan yang sangat manusiawi. Ia menulis tentang overthinking, tentang rasa takut akan kematian. Kalimat yang saat itu mungkin berlalu begitu saja, kini kembali mencuat dan Kondisi inilah yang membuat publik mulai memahami bahwa di balik citra influencer yang selalu tampak kuat, Lula sebenarnya memikul beban fisik dan mental yang tidak ringan. Ia memilih tetap tersenyum di depan kamera, menyembunyikan rasa sakitnya dari dunia luar. Kita kembali ke hari kejadian. Jumat, 23 Januari 2026. Di apartemen lantai 25 kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, suasana hari itu awalnya tampak biasa. Namun menjelang sore, kejanggalan mulai terasa. Asisten rumah tangga Lula, Asyah, mulai merasa tidak tenang. Lula tidak keluar kamar seperti biasanya. Tidak merespons panggilan. Tidak ada suara sama sekali dari balik pintu. Kecurigaan semakin menguat ketika diketahui pintu kamar terkunci dari dalam. Waktu terus berjalan, namun keheningan tetap tak terpecahkan. Merasa khawatir, Asyah akhirnya meminta bantuan pihak pengelola apartemen. Keputusan itu menjadi titik balik dari segalanya. Sekitar pukul 18 WIB, pintu kamar Lula berhasil dibuka. Pemandangan yang terlihat di dalam kamar seketika membuat suasana berubah drastis. Lula Lafah ditemukan terbaring di atas kasur dalam posisi terlentang. Ia mengenakan kaos putih dan celana pendek hitam, tubuhnya berselimut. Mulutnya terbuka, warna kulitnya tampak kebiruan, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Denyut nadi dan detak jantung tidak terdeteksi. Tidak ditemukan luka, tidak ada tanda kekerasan, tidak ada indikasi penganiayaan. Dalam kondisi panik dan syok, Asyah segera menghubungi asisten pribadi Lula, Cindy Az-Zahra Putri. Sekitar 15 menit kemudian, Cindy tiba di apartemen. Awalnya masih ada harapan tipis. Cindy sempat meminta Asyah untuk memastikan kembali kondisi Lula dan bahkan menyarankan agar korban dibawa ke rumah sakit terdekat.
Namun setelah melihat langsung, kenyataan pahit tak bisa dihindari. Lula telah meninggal dunia. Sekitar pukul 19.23 WIB, dokter pribadi Lula datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap jenazah. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah obat-obatan di kamar korban, serta surat rawat jalan dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Temuan inilah yang kemudian memicu berbagai spekulasi di masyarakat, termasuk isu overdosis yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Penting untuk dicatat, polisi baru tiba di lokasi setelah semua tahapan awal tersebut terjadi. Sekitar pukul 20 WIB, tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jenazah kemudian dibawa ke RS Fatmawati sekitar pukul 21.20 WIB untuk dilakukan visum awal. Ayah Lula, Muhammad Feros, kemudian mengonfirmasi bahwa putrinya meninggal dunia akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. Ia menyebut Lula memiliki riwayat penyakit lambung atau GERD yang sering kambuh, dan kondisinya semakin menurun akibat adanya pembengkakan pada bagian usus. Dari surat keterangan kematian yang beredar, penyebab meninggalnya Lula tercatat sebagai henti jantung dan henti napas. Meski keluarga menolak dilakukan visum lanjutan dan autopsi, polisi tidak serta-merta menghentikan penyelidikan. Di balik layar, aparat tetap bergerak untuk mengurai peristiwa ini secara menyeluruh. Rekaman CCTV di sekitar apartemen diperiksa dan dikirim ke bagian forensik. Obat-obatan yang ditemukan di kamar Lula diamankan untuk diperiksa di laboratorium. Polisi juga memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang berada di lingkaran terdekat Lula, termasuk kekasihnya Reza Arab, Asia sebagai asisten rumah tangga, Cindy Azahra Putri sebagai asisten pribadi, serta orang-orang yang terekam kamera pengawas sehari sebelum kematian Lula. Polisi menegaskan bahwa langkah-langkah ini dilakukan bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk memastikan tidak ada fakta yang terlewat. Meski visum lanjutan ditolak, penyelidikan tetap berjalan sesuai prosedur yang memungkinkan. Kini, kematian Lula Lafah tidak lagi hanya dipandang sebagai kabar duka. Ia menjadi cermin tentang sisi gelap kehidupan seorang figur publik. Tentang bagaimana seseorang bisa terlihat bahagia di media sosial, namun menyimpan perjuangan berat sendirian. Tentang bagaimana penyakit, tekanan, dan ketakutan bisa tersembunyi di balik senyuman yang tampak sempurna. Babak baru ini bukan sekadar tentang kematian, tetapi tentang rahasia yang akhirnya terungkap, tentang aparat yang tetap bekerja meski dibatasi, dan tentang seorang perempuan muda yang pergi terlalu cepat, meninggalkan cerita yang belum sepenuhnya selesai di benak publik. Orang saksi yang diperiksa, apakah salah satunya ada pacarnya almarhumah gini? Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Bang, untuk olah TKP sendiri kemarin ada ditemukan tanda-tanda kekerasan, Bang? Sebagaimana disampaikan Bapak Kapolres juga kemarin bahwa dari tanda-tanda visual yang kita lihat dan pemeriksaan dari kedokteran di Rumah Sakit Fatmawati yang kita rujuk tidak ada tanda-tanda kekerasan. Oleh karena itu, kemarin saya juga infokan juga tidak dilaksanakan autopsi. Ya, kita minta permintaan karena berdasarkan permintaan dari orang tua dan kita juga empati apa yang terjadi pada saudari LL. Oleh karena itu tidak ada tanda-tanda tindak kekerasan dan juga tidak ada dugaan karena kita sudah mengecek barang bukti maupun CCTV yang ada menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu jadi sampai saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter.
dan dokter juga siap untuk memberikan keterangan kepada polisi. BB-nya sendiri Pak, mungkin selain CCTV apalagi Pak yang diamankan dari pihak polisi sendiri? Dari polisi ada beberapa barang bukti yang nanti kami akan siapkan press conference yang lebih lanjut terkait barang bukti tersebut, karena barang bukti tersebut harus kita laksanakan uji lapor. Jadi sekarang kita belum bisa sampaikan karena ada beberapa barang bukti itu masih terkait dalam proses penyelidikan kami. Hari ini siapa aja yang diperiksa, Pak? Sampai saat ini kita sudah memeriksa atau mengklarifikasi 6 saksi yang sudah ada di TKP juga pada saat itu. Selain itu dengan pihak rumah sakit, karena berdasarkan informasi saksi, salah satu saksi, saudari LL ini mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu kita juga berdasarkan keterangan itu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mencari tahu, mengklarifikasi fakta yang ada seperti apa. Kita juga butuh waktu dari rekan-rekan agar kita dapat bekerja profesional sehingga kita bisa memberikan fakta yang ada sebagaimana apa yang terjadi pada saat itu.